God is good all the time. Tuhan Allah itu baik di setiap waktu. Waktunya tahun 2021. Selamat tahun baru adik-adik sekolah minggu HKBP Maranatha Cilegon. Tetap menjadi anak yang baik, takut akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom semua. Di sini Inang mau mengucapkan selamat tahun baru tahun 2021 untuk anak-anak sekolah minggu HKBP Maranatha. Tetap semangat, jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, halo adik-adik. Kak Helen mau mengucapkan selamat tahun baru untuk semua adik-adik anak sekolah minggu HKBP Maranatha Cilegon. Semoga tahun ini semua jadi lebih baik. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Pertama-tama kakak mau mengucapkan selamat tahun baru buat anak-anak sekolah minggu HKBP Maranatha Cilegon. Semoga di tahun ini, di tahun 2021 ini kita makin lebih baik lagi dan semangat untuk sekolah minggu. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Salam adik-adik, ketemu lagi dengan Inang hari ini. Di 2021, Inang mengucapkan selamat tahun baru ya. Semoga kita sehat selalu. Shalom adik-adik. Kakak Tika mau ucapin selamat tahun baru 2021 untuk semua adik-adik yang ada di rumah. Tetap semangat ya menonton ibadah online setiap minggunya. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Shalom adik-adik, apa kabar kalian sekarang? Pasti sehat-sehat semuanya. Puji Tuhan adik-adik, kita ketemu lagi di tahun 2021. Bersama kakak di sini, Kak Junita Manalo. Selamat tahun baru adik-adik sekolah minggu Maranatha. Shalom, apa kabar? Ketemu lagi dengan Inang Nababan. Di sini Inang Nababan sekeluarga mau mengucapkan selamat tahun baru untuk anak-anakku semua yang ada di HKBP Maranatha Cilegon. Semoga di tahun 2021 ini adalah tahun yang baik. Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat dari Inang Nababan. Shalom. Halo adik-adik. Ini Inang Borumunte mengucapkan selamat tahun baru 2021 buat adik-adik sekolah minggu HKBP Maranatha Cilegon. Tetap semangat ya adik-adik mengikuti ibadah online. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dah. Halo adik-adik semua, saya Kak Enda Baruti Nambunan mau mengucapkan selamat tahun baru untuk kita semua. Kiranya di tahun 2021 ini, adik-adik mulai dari yang kelas Batita, Balita, TK, kelas 1 sampai dengan kelas 6 boleh semakin rajin dan semangat lagi untuk mengikuti ibadah online sekolah minggu di rumah masing-masing. Sampai jumpa lagi, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, anak sekolah minggu HKBP Maranatha Cilegon. Apa kabarmu? Selamat datang di ibadah awal tahun 2021 bersama dengan kakak di sini. Sudah siap
untuk kembali memuji Tuhan, berdoa dan mendengarkan firman Tuhan? Siap! Mari kita bangkit berdiri, kita bernyanyi lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Tuhan menghendaki adik-adik semua untuk tetap semangat, untuk tetap memuji Tuhan, untuk tetap rajin beribadah meskipun dari rumah masing-masing. Adik-adik, percayalah, Immanuel, Tuhan Allah besertamu di tahun 2021 ini. Mari kembali kita bernyanyi Hari Ini Harinya Tuhan. Adik-adik, silahkan duduk. Mari kita lipat tangan, tutup mata, dudukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, Engkau mengumpulkan kami kembali bertemu dari rumah kami masing-masing untuk beribadah kepadamu. Berilah kami Tuhan hati yang taat untuk berdoa, memuji, dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, ampuni terlebih dahulu segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita diminta oleh Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Boleh dengan tanganmu, boleh dengan mulutmu, boleh dengan kakimu. Sama-sama kita bernyanyi lagu Tanganku Kerja Buat Tuhan. Adik-adik, sekarang kita mau mengucapkan titah. Titah kita diambil dari 1 Timotius 4 ayat 12. Kita sama-sama mengucapkannya.
Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang yang percaya. Dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Kita lipat tangan, kita sama-sama meminta kekuatan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan yang sesuai dengan perintah-Mu. Amin. Kita tadi sudah sama-sama mengucapkan titah yang mengatakan bahwa masa mudamu harus adik-adik pergunakan untuk selalu memuliakan nama Tuhan. Adik-adik, kita sama-sama bernyanyi Tanganku Nampek-Mek. Adik-adik, kita bangkit berdiri, kita mau mengucapkan iman kepercayaan kita. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bernyanyi, Yesus sayang padaku.
kakak sayangi, sekarang tiba waktunya untuk kalian menerima firman Tuhan. Sebelum menerima firman Tuhan, kakak undang adik-adik untuk kembali ambil sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Ikuti doa yang kakak pimpin ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini. Kami anak-anak-Mu sudah siap menerima firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kalau tadi di awal sudah dikasih tahu bahwa firman Tuhan kita hari ini diambil dari Matius 13 ayat 32 sampai 33. Yang sudah pegang Alkitab, yuk sama-sama kita mau membaca bersama-sama. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tapi apabila sudah tumbuh, sawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diaduk ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Terima kasih untuk adik Indah dan adik Alvaro yang sudah membacakan firman Tuhan untuk kita pagi ini. Bawa apa nih Kak Helen ya? Ya adik-adik, ini tanaman. Namanya pohon bayam. Siapa pernah makan bayam? Ya, bagus adik-adik, bayam itu bagus untuk kesehatan. Ini pohon yang Kak Helen bawa, pohon bayam ini adik-adik belum seberapa besarnya. Pohon bayamnya ada yang masih sekecil ini, ada juga yang sudah lebih besar dari ini. Dan tapi adik-adik, ternyata ada lagi yang lebih besar dari yang ini loh adik-adik pohonnya. Nah, ini pohonnya tumbuhnya adik-adik dari biji nih, ini nih biji-biji bayam ini kecil-kecil adik-adik, kecil-kecil banget. Nanti ya adik-adik, kalau misalnya mamanya masak sayur bayam, coba dilihat, dicari biji-bijinya. Bijinya kecil-kecil banget adik-adik. Tapi dari biji yang kecil-kecil banget ini bisa tumbuh menjadi pohon yang segini, lalu segini, bahkan ada yang lebih besar lagi. Adik-adik, yang kakak bawa ini ada hubungannya dengan firman Tuhan kita hari ini. Supaya adik-adik lebih jelas, kakak mau ajakin adik-adik lihat video yang berikut ini. Duduk yang manis, yuk sama-sama kita menyaksikan video berikut ini. Isa pun menyampaikan ibarat yang lain lagi kepada mereka, sabdanya, kerajaan surga itu dapat diibaratkan dengan benih sesawi yang diambil seseorang untuk ditabur di ladangnya. Benih ini adalah benih yang terkecil di antara semua benih yang ditabur. Tetapi apabila benih itu telah tumbuh, besarnya melebihi tumbuhan yang lain, bahkan kemudian menjadi pohon, sehingga burung-burung pun berdatangan dan hinggap pada cabang-cabangnya. Isa pun menyampaikan ibarat lainnya kepada mereka, sabdanya, kerajaan surga itu dapat diibaratkan dengan ragi yang diambil oleh seorang perempuan untuk kemudian dibubuhkan pada 40 liter tepung sampai semuanya menjadi khamir. Semua hal tentang kerajaan surga itu disampaikan oleh Isa kepada orang banyak melalui ibarat. Tidak satu pun yang ia ajarkan kepada mereka tanpa ibarat. Dengan demikian terbuktilah kebenaran firman yang disampaikan Allah melalui nabinya. Aku akan membuka mulutku menyampaikan ibarat. Aku akan mengatakan hal-hal yang tersembunyi sejak dunia diciptakan. Adik-adik, tadi kita sudah sama-sama lihat videonya ya. Ya, di video tersebut Tuhan Yesus memberikan perumpamaan, memberikan ibarat, memberikan misal ya adik-adik, bahwa hal kerajaan surga itu seperti seseorang yang menaburkan biji adik-adik. Biji itu biji sesawi, kecil banget adik-adik. Biji sesawi itu kecil, tapi kalau ditaburkan di tanah yang subur, maka biji itu akan bertumbuh
bertumbuh menjadi pohon yang besar. Bahkan burung bisa bersarang di pohon tersebut. Hal kerajaan surga juga, kata Tuhan Yesus, seperti ragi. Nah, adik-adik, siapa yang udah pernah lihat mamanya bikin roti atau kue donat? Ya, pasti tahu dong ragi ya. Ya, ragi juga sama adik-adik, kecil-kecil. Kalau ragi itu diambil sedikit, dicampurin ke dalam tepung, maka akan bisa membuat jadi adonan kue yang besar. Adik-adik, Tuhan Yesus membawa kerajaan surga ke dunia ini dimulai dari pelayanannya. Pelayanan Tuhan Yesus tadinya hanya punya murid dimulai dari sedikit adik-adik. Murid Tuhan Yesus cuma 12 orang. Tapi dari 12 orang itu lama-lama berkembang sampai akhirnya dikenal di seluruh dunia. Semua orang tahu siapa Tuhan Yesus. Semua orang mengenal Tuhan Yesus. Semua orang percaya pada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik juga sama, masih kecil-kecil. Tapi adik-adik bisa Tuhan pakai untuk kerajaan surga yang besar. Adik-adik bisa memuliakan Tuhan dengan cara menyenangkan hati orang-orang yang ada di sekitar adik-adik. Waktu adik-adik percaya kepada Tuhan Yesus dan firman Tuhan itu ada di dalam hati adik-adik dan adik-adik lakukan setiap hari melakukan firman Tuhan, rajin melakukan firman Tuhan, maka adik-adik akan seperti tanah yang subur. Hidup adik-adik akan bertumbuh, lama-lama akan semakin memuliakan Tuhan. Adik-adik akan menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitar adik-adik, akan menyenangkan hati orang-orang yang ada di sekitar adik-adik. Untuk memuliakan Tuhan, bagaimana caranya Kak Helen? Kita ini kan masih kecil. Lakukan saja hal-hal yang kecil, maka itu akan memuliakan Tuhan. Contohnya, adik-adik nih, rajin-rajinlah tersenyum, sering tersenyum. Siapa yang gak senang kalau lihat orang yang tersenyum? Iya, adik-adik, Helen juga senang nih kalau melihat adik-adik wajahnya tersenyum. Adik-adik juga pasti senang dong kalau lihat Kak Helen sering tersenyum. Nah, orang-orang di sekitar kalian juga akan senang kalau melihat kita mukanya ramah dan rajin tersenyum. Orang-orang akan senang dan mereka akan melihat, wah, anak Tuhan itu ya, anak Tuhan Yesus itu, siapa yang percaya Tuhan Yesus itu, anak-anaknya ramah-ramah ya, suka tersenyum. Adik-adik yang masih kecil nih, yang kerjaannya nangis terus, sampai dibilang sama mamanya, aduh cengeng banget sih anakku ini. Nih, mulai hari ini stop, jangan cengeng lagi, tapi harus mukanya penuh dengan sukacita. Karena anak-anak yang sukacita itu adalah menyenangkan orang-orang juga di sekitarnya. Hal-hal kecil apa lagi Kak Helen yang bisa dilakukan? Adik-adik yang udah kelas 5, kelas 6 nih, kalau udah bangun tidur jangan langsung pergi, tapi rapikan tempat tidurmu. Taruh bantalnya, lipat selimutnya, taruh. Maka hal kecil itu akan membuat orang tua kalian senang. Wah, anakku rajin ya. Wah, kelihatan anak Tuhan tuh anak yang rajin. Senang dong hati orang tua. Nah, kalau hati orang tua senang, Tuhan juga pasti senang. Dan itu memuliakan Tuhan. Nah, adik-adik yang sudah kelas 5, kelas 6 juga lagi bisa. Kalau rumahnya kotor, sapu. Kalau ada piring yang kotor, jangan dibiarin mamanya ditungguin, harus mamanya yang cuci. Yang bisa kalian kerjakan, cuci piringnya, ya. Itu akan membuat hati orang tua senang dan menyenangkan hati Tuhan juga adik-adik. Kalau punya duit juga nih, jangan pergi jajan, wah duitku banyak, aku pergi jajan ini, jajan itu. Jangan ya adik-adik, tapi ditabung. Supaya dengan tabungan adik-adik bisa dipergunakan untuk keperluan kalian. Misalnya keperluan sekolah, beli buku, beli tas. Kalau dari duit sendiri, wah mama papanya pasti bangga. Tuhan Yesus juga pasti bangga. Adik-adik kerjakan itu semua dengan sukacita. Jangan bersungut-sungut. Misalnya nyapu, aku disuruh lagi, cuci piring, terus. Kerjakan dengan sukacita. Kerjakan hal-hal kecil itu dengan sukacita setiap hari, maka itu akan menjadi berkat yang berkenan di hati Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati adik-adik semuanya dimanapun adik-adik berada.
Nah, untuk orang tua yang melihat video ini, ajari adik-adik di rumah, ajari anak-anak kita di rumah juga untuk rajin untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, rajin baca Alkitab. Dimulai juga dengan hal-hal kecil. Ajarkan anak-anak berdoa ya. Mamang Inang yang ada di rumah yang menonton video ini, ajarkan mereka berdoa. Mulai dari doa yang kecil-kecil aja. Doa misal mau tidur, doa makan. Kalau orang Batak biasanya terkenal dengan doa met-met awon. Adik-adik di rumah, adik-adik mungkin memang kecil. Kalian memang masih kecil. Tapi kalian yang masih kecil berguna dan dapat dipakai untuk kerajaan surga yang besar. Selamat melakukan firman Tuhan. Lakukan semua hal-hal kecil itu dengan sukacita dan sabar. Maka adik-adik akan terberkati dan kerajaan surga menjadi milik adik-adik semuanya. Demikian firman Tuhan hari ini. Ya, selesai sudah firman Tuhan hari ini. Adik-adik, yuk kita mau tutup ya firman Tuhan kita hari ini, khotbah kita. Dengan kembali kakak ajak adik-adik untuk lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selesai sudah firman yang kami terima hari ini. Terima kasih Tuhan sudah memberkati kami. Kiranya firman yang kami terima, terlebih-lebih adik-adik terima di rumah mereka masing-masing pagi ini, dapat mereka lakukan dalam hidup mereka. Mulai hari ini, mereka mau melakukan hal-hal kecil dalam hidup mereka yang menyukakan orang-orang di sekitarnya. Karena itu Tuhan menyenangkan dan memuliakan hati Tuhan. Tolong adik-adik Tuhan, mampukan mereka untuk dapat menjadi pewaris kerajaan surga yang besar di dalam kehidupan mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami masih tetap terus berdoa Tuhan untuk masalah pandemi yang belum selesai ini. Berkati ya Tuhan, agar pemerintah, agar semua orang-orang dapat melakukan yang terbaik ya Tuhan untuk menyelesaikan pandemi virus corona ini. Semoga kami berharap Tuhan, kami boleh segera berkumpul kembali, melakukan kebaktian bersama-sama kembali di ruko. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampuni segala dosa-dosa kami ya Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, mari kita berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kita bernyanyi burung pipit yang kecil. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami sudah selesai beribadah kepadamu pada hari ini. Kiranya Tuhan, ibadah ini menyenangkan hati Tuhan dan firman Tuhan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Ada persembahan Tuhan yang kami berikan, berkati persembahan ini untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Adik-adik, mari kita sama-sama berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Adik-adik, berjumpa kembali dengan Kakak Tika dan waktunya kita kreativitas. Ya, kreativitas kita pada minggu hari ini berceritakan tentang biji sesawi dan ragi. Kreativitas kita akan membuat kolase. Bahan-bahannya sebagai berikut. Cara membuatnya, yang pertama kita ambil kertas HVS, kemudian kita gambar pola pohon ya adik-adik. Setelah sudah kita gambar pola pohonnya, kita beri lem, kita tempelkan di pola bagian tanahnya. Kita tempelkan yang banyak sehingga menutupi pola tanahnya ya. Kemudian kita beri biji jagung, kita tempelkan satu persatu sehingga tanahnya itu tertutupi. Kemudian kita beri lagi di bagian batangnya. Sama ya, di bagian batangnya juga kita beri biji jagung. Nah, kalau yang daunnya kita beri biji kacang hijau ya. Kita beri biji kacang hijau. Nah, sehingga menutupi pola pohonnya. Setelah sudah semua kita kerjakan, hasilnya seperti ini. Tara, cantik kan kreativitas yang adik-adik juga buat di rumah? Ya, di bawahnya kita tulis, walaupun aku kecil, tapi membawa kebaikan. Kakak Tika ulang ya. Walaupun aku kecil, tapi membawa kebaikan. Selesai sudah kreativitas kita minggu hari ini. Bye-bye.